Perkenalkan, nama saya Lailatul Fitria dengan nomor induk mahasiswa 20 1035. Nama saya Dina Aulia Febianti dengan nomor induk 10 Saya Dini Ananda Nur Amalia, nomor induk mahasiswa 1066 dari Prodi Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok UTS, yaitu kelompok 6. Saat ini kami sedang berada di dalam kantor BUMDes Sedayu, Desa Kludan, Kecamatan Tanggulangin. Selanjutnya kami akan mewawancarai beberapa narasumber terkait dengan tema kapitalisme berdampak terhadap menurunnya konsumen BUMDes Sedayu, Kludan, Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo. Dan berikut setelah ini kami akan mewawancarai narasumber pertama sebagai kepala BUMDes Sedayu ini. Bagaimana Pak sejarahnya terbentuknya BUMDes? Terbentuknya BUMDes itu memang sudah program dari pemerintah. Nah, sebenarnya setiap desa itu pasti ada BUMDes. Dan BUMDes itu badan usaha milik desa. Setiap desa harus ada. Nah, ini kadang-kala di desa itu ada yang nggak ada yang ada. Kalau di Kludan memang mulai tahun 2018 itu sudah mulai. Lah dulu memang kita buka toko peracangan kayak toko jual-jual kopi dan lain sebagainya. Setelah itu karena konsumennya mungkin tambah tahun tambah menurun, akhirnya kita tahun ini yang berlanjut ini seperti minuman aqua galon, mineral, Leo itu sampai sekarang, mulai awal sampai sekarang itu. Tapi sekarang ada produksi anyar yang baru itu ini, itu net. Kita sudah mulai berapa titik itu sudah ada konsumennya. Jadi net ini ini sebenarnya tidak ikut pemerintah, swasta. Ini yang kita tahun ini sudah berjalan. Mungkin itu. Seperti yang dijelaskan Bapak tadi kan, keadaan konsumen BUMDes ini kan menurun. Kira-kira apa penyebab konsumen BUMDes Sedayu ini menurun, Bapak? Karena gini, konsumen kenapa menurun? Karena konsumen supplier itu BUMDes ini tidak boleh harganya sama dengan toko lain. Jadi kita itu harus cari supplier yang paling murah. Nah, di sini kadang-kala itu toko itu sudah ke supplier. Akhirnya kita kalau ke supplier lari ke sini, akhirnya harganya sama dengan toko-toko masyarakat. Itu penyebabnya. Akhirnya kita konsumen berkurang. Karena kita yang sudah berlanjut ini paling enggak BPUB itu tambah meningkat. Itu tahu BPUB. Pembayaran seperti listrik, gas, terus PBB, terus ini tahun ini masuk pajaknya mobil, sepeda motor udah masuk di sini. Terus PBB-nya tanah
itu sudah kita bisa masuk. Kalau PBB sudah mulai tahun 2020. Kalau listrik sama gas mulai tahun 2019 kita sudah melayani. Itu. Mengenai BUMDes Sedayu ini, dana awalnya itu dari mana ya Bapak? Kalau kita anggaran dana itu sumbernya dari Pemdes. Dulu pertama kasih 100, tapi sampai sekarang itu tidak ada untungnya, akhirnya rugi. Ruginya itu sebenarnya untuk gaji honor pengurus BUMDes dari segi itu. Tapi kalau untuk PPUB sebenarnya ada untung banyak sebenarnya. PPUB itu sebelum berdirinya BUMDes itu sudah mulai sebenarnya sudah untung. Awalnya anggarannya 5 juta, sekarang bisa 3 kali lipat untuk PPUB karena beda. Kalau BUMDes 100, kalau PPUB 5 juta. Jadi menurut Bapak terkait sumber dana yang dari Pemdes itu tidak ada masalah atau banyak kendalanya Bapak? Sebenarnya tidak ada masalah karena kita sudah laporan per triwulan kan gitu. Sudah kita laporkan ke desa bahwa anggaran yang dulunya sekian triwulan sudah kita laporkan. Bahkan terakhir kemarin bulan September itu sudah laporan. Agustus sudah laporan ke desa. Berarti tinggal September, Oktober, November. November ini sebenarnya mungkin sampai Desember. Ini belum ada laporan. Adanya pandemi COVID ini apakah berdampak pada BUMDes Sedayu, Pak? Ada, sebenarnya ada. Kalau dulu memang ya kita awal-awalnya tidak merasakan karena kegiatan itu kalau kegiatan desa itu konsumsinya di cover sama BUMDes, kita nagih ke desa. Nah, sekarang kan sudah nggak di cover sama BUMDes, pemerintah sendiri. Jadi memang ada dampak, sebenarnya banyak dampaknya. Apakah dari pihak BUMDes sudah melakukan upaya dalam membangkitkan kembali konsumen-konsumen untuk seperti awal dulu, Pak? Sebenarnya ada keinginan untuk membangkitkan, tapi mungkin produknya tidak seperti dulu. Kita alihkan seperti net ini, internet, ya kan, wifi. Ini kita sudah mulai. Kalau kita dialihkan kayak dulu lagi, kita bersaing dan kita ditekan untuk tidak di atas toko-toko warga. Yang kedua, kita sudah ada pameran, kita ikut. Sekarang ada pameran di mana, Kauripan, itu kita sudah jual. Di sana kita titipkan. Sebenarnya ada giat-giat itu, tapi kalau ini tidak ada dukungan dari pemerintah, ya kita juga sulit. Untuk kedepannya apa sih harapan yang diinginkan BUMDes Sedayu ini untuk kedepannya? Harapannya ya itu ingin maju dan sukses. Karena di sini terus terang kita menunggu momen seperti TKD sekarang sudah digarap. Nah, itu harapan kita itu TKD itu nanti diserahkan ke kita untuk pengelolaannya dan ada dukungan dari pemerintah juga. Karena di sini pemerintah desa yang membangun, nanti harapan kita diserahkan ke BUMDes. Baru itu ada pemasukan yang tercover. Karena terus terang di sini kita itu ngejar kayak untuk honor ini supaya ndak makanya di net ini masih kita kejar terus. Itu harapan kita itu ya ingin maju. Saja kadang-kadang kita itu survei ke BUMDes lain, kadang ke ikut seminar dan sebagainya. Itu harapan kami supaya BUMDes kita itu maju. Seperti yang dijelaskan Bapak tadi kan terkait juga dengan TKD. Bisa dijelaskan Bapak apa sih yang dimaksud dengan TKD itu?
Di sini itu tanah kas desa atau yang disebut kadang-kadang orang itu tanah bengkoknya pamong. Nah itu dinamanya TKD. Lah sekarang ini booming-boomingnya desa wisata. Lah sekarang desa ini sudah membangun desa wisata. Tempatnya di desa tanah TKD itu tadi. Untuk terkait tadi masalah net sedayu itu, apakah itu khusus diperuntukkan untuk di desa ini sendiri, apa bisa menjaring ke seluruh desa gitu? Rencananya awal-awal ini kita masih dalam lingkup desa Kuda, tapi tidak menuntut kemungkinan kita akan keluar desa, karena terus terang kita ini kadangkala itu modemnya itu sulitan. Makanya kadang berhenti, kadang ada orang udah pesan masih anu lah. Ini kita itu kerjasama dengan orang lain swasta. Nah ini rencananya kita desa dulu, kalau sudah terpenuhi baru melangkah ke desa lain. Saya Dwi Febianti sebagai staf BUMDes Sedayu. Kami mahasiswa Unsida akan bertanya mengenai apa sih pelayanan yang ada di BUMDes Sedayu ini. Pelayanan yang ada di BUMDes Sedayu ini biasanya melayani pembayaran, terus melayani kayak pembelian token kayak gitu, terus di mengkoordinir dari kegiatan-kegiatannya yang ada di Pemdes kayak seperti PKK itu kita yang kayak konsumsinya itu kita yang mengkoordinir. Apa selain itu ada yang dijual seperti perabotan rumah tangga? Kalau untuk sekarang fokusnya lebih ke penjualan minuman sama pembayaran. Sebelumnya kita juga jual kayak kebutuhan rumah tangga, kayak sembako gitu. Tadi kan yang disebutkan Mbak Anti kan melayani beberapa pembayaran ya. Iya. Dimaksud melayani pembayaran itu pembayaran apa saja? Untuk melayani pembayarannya yaitu seperti pembayaran PLN, pembelian token, pembayaran gas yang dari pemerintah, terus pembayaran WiFi, PDAM, dan masih banyak lagi. Selain pembayaran itu tadi, apakah BUMDes memiliki program lainnya? Kalau untuk program sih ada, yaitu internet untuk masyarakat desa sendiri, yaitu ada WiFi Sedayu, itu udah berjalan dan alhamdulillah udah banyak yang tahu. Untuk saat ini program internet Sedayu itu sendiri ya? Ya. Oh iya. Selama bekerja di sini, Mbak Anti itu ada kendala apa saja sih dalam melayani masyarakat? Kendalanya yang pertama yaitu biasanya kayak dari aplikasinya sih biasanya kayak pending kayak pembayarannya kan pending. Terus dari masyarakatnya sendiri juga kayak kalau naik itu bilang protesnya ke kita, padahal kan kita kan bukan yang itunya tagihannya, itu kan dari atasnya. Jadi itu sih. Melihat kondisi BUMDes yang seperti ini, untuk kedepannya apa sih Mbak yang Mbak Anti harapkan dari tindakannya Pemdes untuk BUMDes nih? Harapannya yaitu dapat mensupport BUMDes supaya kayak kita itu nggak jual ke makanan, bisa kayak dulu kayak jual kebutuhan rumah tangga, terus sosialisasi dari per RT gitu, jadi kan lebih banyak yang bayarnya ke sini. Soalnya ada banyak bisa ke Indomaret, bisa ke KUD gitu. Oke, sekian Mbak Anti. Terima kasih Mbak Anti atas penjelasan dan waktunya. Harapan kami dari mahasiswa Unsida, semoga BUMDes Sedayu ini semakin maju dan semakin berkembang, dan apa yang diinginkan tadi bisa tercapai. Terima kasih. Baik,
hasil dari wawancara dari kedua narasumber dapat kami simpulkan bahwa maraknya kapitalisme yang memenuhi sudut desa Kludan ini menyebabkan persaingan harga pasar. Akibatnya berdampak terhadap menurunnya pendapatan Bumdes Sedayu ini sendiri. Selain itu, pandemi Covid juga salah satu menjadi penyebab menurunnya konsumen. Karena apa? Karena warga atau masyarakat desa Kludan ini merasakan lebih aman jika melakukan pembayaran di situs online. Selain itu, masyarakat juga merasa agar untuk mengurangi terpaparnya COVID-19 terhadap diri mereka sendiri. Kemudian upaya yang dilakukan oleh pihak Bumdes dalam memulihkan pendapatan yaitu dengan membuat program baru. Program baru ini yang disebut dengan Sedayunet. Sedayunet merupakan usaha baru yang menyediakan pemasangan WiFi atau internet dengan harga per bulan yang terjangkau. Jadi Sedayunet ini diperuntukkan untuk warga sekitar. Kemudian Sedayunet sudah hampir menyebar di seluruh RT RW Desa Kludan. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa program Sedayunet akan dipromosikan di luar Desa Kludan untuk membantu warga-warga yang lain untuk mendapatkan WiFi atau internet dengan harga yang terjangkau. Selain beberapa masalah yang ada di Bumdes Sedayu ini, seperti yang disebutkan oleh staf tadi mengenai proses pembayaran yang kadang ada kendala karena aplikasi yang kurang efektif. Selain itu juga banyaknya masyarakat yang komplain jika tagihannya itu berbeda dari tagihan-tagihan sebelumnya. Dan kami juga menyimpulkan jika Bumdes Sedayu ini kurang diperhatikan oleh Pemdesnya karena tidak disosialisasikan dengan baik kepada masyarakatnya. Dengan ini menyebabkan masyarakat kurang tahu pelayanan apa aja sih yang ada di Bumdes Sedayu ini. Sekian hasil dari wawancara kelompok kami. Semoga dari video kali ini dapat memberikan informasi terkait permasalahan yang sedang terjadi di lingkup pemerintahan daerah. Pada tepatnya di pemerintahan desa Lembaga Badan Usaha milik Desa Kludan, Tanggulangin, Sidoarjo. Demikian hasil wawancara kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.